Ya pakai law bisa, law of assumption bisa, terus kemudian Law of assumption. terus membereskan kemelekatan. Jadi kemelekatan itu kan letting go-nya itu, jadi apa namanya, membereskan vibrasi force yang muncul atas upaya yang ingin diwujudkan. Misalkan mau jual tanah, ya jangan sampai ada rasa kekhawatiran. Nanti kalau kejual gimana? Iya. Kalau lama-lama kejual bagaimana? Itu kan vibrasi force semua. Itu menghambat lancarnya penjualan. Ada kok beberapa alumni yang kemarin baru posting berapa jam, baru 2 jam posting 2 coupling terjual. Gitu. Karena sudah nggak melekat, karena vibrasi force yang ikut atas goalsnya itu sudah diberesin. Om Bimo kok makin glowing banget toh. Apa punya simpanan baru ini kira-kira? Iya. Oh ya, simpanan di rekening kan. Oh, simpanan. Banyak yang baru simpanan di rekening. Ya, sini dimodifikasi Jose. Kroso agak. Untuk biaya pendaftaran yang di TikTok berapa ya, Mas? Enggak sampai 549. Iya. Oke. Oke, saya akan geser ke pertanyaan selanjutnya. Online-nya itu hari apa, Mas? Jamnya, ini online nih, masih banyak yang pada bingung ini. Iya, jadi online-nya Happy Hoki itu agak sedikit berbeda dengan beberapa kelas online yang lain. Jadi kalau di Happy Hoki itu, teman-teman itu misalkan nih pendaftaran, kan nanti ada masa tunggu untuk kelas dibuka bareng-bareng. Nah, pas dibuka bareng-bareng itu saya kasih materi video di website. Teman-teman nanti nonton, ada 21 video sampai dengan saya tag video ini. Nanti saya berikan by part, ada part 1 berapa video, part 2 berapa video gitu. Nah, saya berikan video itu, baru teman-teman diskusi di grup. Terus nanti sampai part akhir selesai, baru ada Zoom. Jadi bukan buka kelas langsung Zoom, enggak. Nah, waktu saat dibuka, teman-teman mau nontonnya bebas. Pagi, siang, sore, malam, itu bebas. Jadi jam menyimak itu bebas, dan video bisa diakses terus sampai kelas berakhir. Jadi tidak lagi ada kendala teman-teman yang, wah saya nanti jam segini kerja, saya jam segini nggak bisa, saya jam segini ada acara. Nah, itu teman-teman tidak akan ketinggalan materi, karena saya sudah membuat konsep dari beberapa kendala teman-teman yang nggak bisa untuk barengan. Yang sana bisanya pagi, yang sana bisanya siang, yang sana bisanya sore. Nah, kalau di Happy Hoki online ini, teman-teman bisa mengakses materi kapanpun, bisa tanya di grup kapanpun. Gitu. Setelah semua materi video selesai, baru Zoom bareng-bareng. Oke. Nah, ini ada pertanyaan penting tapi untuk dijawab, Om. Sebenarnya agak nggak teli ya sini. Sesekali spill istrinya dong, kayak Coach Santo. Terus urgensinya itu loh, apa nyepil istri itu kira-kira? Tapi ada pertanyaan begitu. Ada. Nggak apa-apa. Jadi gini, soal istri, saya memang menarik. Tapi istrinya berapa sih? Jujur, 3, 2, 4. Sebentar, saya sedang menarik. Tadi sempat mau request Mas Indra, tolong nanti tanyakan ini. Ternyata ada yang nanya, jadi saya terima kasih banget. Ini namanya Mbak Nova Rani namanya. Loa kecil yang terwujud, karena ada beberapa teman yang masih tertarik membanding-bandingkan gitu. Kok di sana di expose maksimal, kok bingung nggak? Jangan-jangan nih ya. Jadi saya itu istri di medsos pun tidak muncul, karena memang dia sangat introvert dan saya sangat menghargai itu. Dia nggak suka mas posting jalan kemana, foto bareng untuk dipamerkan di medsos, itu nggak suka. Gitu ya? Jadi bukan tipe orang yang harus apa-apa dilaporkan orang lain. Betul. Gitu. Pernah waktu itu juga ada yang nanya, Mas Bimo ada perasaan lain yang dijaga ya? Banyak kalau yang dijaga ya, kalau nggak ada ya saya ngomongnya sembarangan. Ya. Mikirnya gitu. Jadi, ya. Iya, tapi ya karena saya juga belajar lah, sudah melampaui 175 di vibrasi, ya orang mau berkata apa bebas, silahkan gitu. Tapi istri memang nyamannya begitu. Bahkan pernah mas, saya foto gitu kan, saya mau upload medsos aja izin gitu. Boleh saya upload medsos? Jangan gitu. Pokoknya keromantisan, keharmonisan itu hanya konsumsi pribadi mas. Gitu. Jadi tidak untuk
dipamerkan di umum, dan itu saya juga sangat menghargai beliau. Gitu ya. Iya. Resikonya jadi jadi coach, jadi artis gitu ya. Istri nggak muncul di kamera aja ditanyakan gitu ya. Oke. Iya, tapi semuanya baik-baik saja. Kayak ya tadi habis main bola lah, tadi siang habis main bola gitu. Saya kira masih perjaka malah katanya. Mungkin diplesetnya jangan-jangan. Iya. Oke. Nggak apa-apa loh kalau ada yang mau dengan Om Bimo, sikat lah wes. Suka masalah bos. Yang penting diatur nih bos. Guyon. Aku yakin kalau Mas Bimo tipe setia, itu jangan diperjelas kalau soal itu ya. Iya, kapan-kapan tak uji kesetiaannya. Siap. Oke teman-teman ya. Om, gimana cara ikut circle orang kaya? Caranya mengikuti circle orang kaya itu gimana Om? Yang pertama itu punya kesadaran kaya dulu, Mas. Oke. Karena ada hukum semesta yang kemiripan akan menarik kemiripan. Oke. Jadi kalau Anda masih pengeluh, masih rutin ngeluh, masih segala sesuatu dilihat negatifnya gitu ya, maka tidak adanya kesadaran kaya itu akhirnya apa? Sulit untuk ketemu orang kaya. Iya. Nah, ketika kesadaran sudah ada, itu akan menarik dipertemukan dengan orang kaya. Jadi nanti circle-nya itu akan dipertemukan, bukan nyari gitu. Hah? Enggak. Ini lagu gantian di roasting gitu. Mari ngerosting Om Bimo, aku di roasting. Oh iya. Bosnya yang nggak pernah spill wajah nih. Iya, spill wajah dan spill istri kan. Minusnya agak ya. Ganti Mas Hendra di Zoom. Mas Hendra senengane bumboni. Aku nek sama Om Bimo itu kayak dulur teman-teman, jadi nyantai aku ya, gak grogi. Sama itu loh kemarin ya sama Pak Saiful Karim ya, ayah guru tuh, aku nervous tenan aku disuruh ya, in frame ya. Nggak ditanya, istrinya nggak diajak apa gimana? Iya, kapan-kapan perlu lah. Saya juga tipologi orang yang nggak suka kayak gitu Om. Iya, saya beli mobil, beli rumah, istri, itu nggak ada yang saya expose di media sosial. Saya media sosial untuk cuan. Ya sesekali ya, jadi kalau pas lagi ngumpul sama anak-anak itu bikin story apa. Itu memang hobinya saya nggak suka sebenarnya, kayak story apa kayak gitu. Itu story status itu penting ketika saya dulu waktu masih kuliah gitu. Memang targetannya adalah targetan eksistensi, pengen jadi anggota DPR dan lain sebagainya. Dulu masih punya keinginan kayak gitu. Iya. Tapi kalau sekarang udah bukan itulah orientasinya. Saya pikir udah beda lagi lah konteksnya. Kalau di usia udah 30 ke atas, 40 masih suka pamer istri dan lain sebagainya, itu ada yang bermasalah menurut saya loh ya. Ada yang bermasalah. Bukan saya yang ngomong ya. Itu kalau menurut saya begitu, masih suka foto-foto sama istrinya ditaruh di story WA, taruh di Facebook, itu menurut saya agak bermasalah dalam tanda kutip. Kecuali jualan, beda lagi ya konteksnya ya. Konteksnya beda lagi gitu ya. Nah, kemudian gimana Om caranya untuk mengatasi rasa malas? Ini menjadi momok, orang nggak bisa take off gara-gara malas. Menurut Om Bimo gimana? Ya, saya melihat, mengamati orang malas rata-rata kecenderungannya adalah nggak punya tujuan yang jelas, nggak punya goal yang menggairahkan. Oke. Jadi ya akhirnya malas-malas ya, saya ngapain gitu loh. Ya karena memang nggak punya tujuan yang jelas, nggak punya goals yang menggairahkan. Kalau ada, saya yakin Mas Hendra keluar kota kemana pasti ada goals yang menggairahkan gitu. Kalau enggak, ngapain gitu loh. Nah, banyak orang malas-malasan kan, biasanya ketika saya tanya apa tujuannya, apa goal terdekat, goal jangka panjangnya apa, menggairahkan enggak. Nah, itu rata-rata yang mereka plan, sehingga ya akhirnya malas-malasan. Oke, saya fokus di TikTok lagi. Om Bimo, gimana cara nanggapi orang tua yang suka ngeluh gitu? Gimana Om? Ya, jangan ikutan yang pertama. Satu, jangan ikutan. Yang kedua, jangan didengarkan. Lalu balik dengan bersyukur. Karena saya dulu juga begitu ya. Ibu saya nggak cuman ini, masih ditambah lagi kekhawatirannya tinggi. Tetapi ketika kita sibuk memperbaiki diri, pancaran auranya berbeda, vibrasinya berbeda, cara ngomongnya beda, lebih sering bersyukur, mereka akan ikut ke bawah.
Oke. gitu. Jadi tidak langsung dinasihati langsung, tahu nggak sih bahwa mengeluh itu menarik penderitaan, kita harus bersyukur, itu nggak bisa. Iya, iya. Itu tetap natural nanti, itu ada jalan Mas. Pertanyaan selanjutnya, saat kemudian ada orang nggak suka sama kita, kadang kita dibully, di roasting, ya, dicaci maki gitu ya. Apa fungsinya kekuatan the power of bodo amat gitu ya? Kayak orang kayak saya gitu ya, mau dibully kayak apa aja tuh, sorry ya, gak ngefek gitu. Nah itu apa Om? The power of bodo amat tuh gak ngurusi, kayak orang Jawa gagas gitu kayak gitu. Itu tuh apa pentingnya kita punya prinsip kesadaran kayak gitu? Ya, jadi kalau di vibrasi itu ada levelnya 175. Skor 175 di dalam itu ada kesombongan, ada apa namanya mengejar nilai tentang diri. Itu vibrasi force yang paling tinggi itu di situ Mas. Banyak orang gagal naik ke power karena tidak bisa tadi yang bahasanya Mas Indra adalah the power of bodo amat gitu. Tapi kalau di dalam vibrasi itu, di dalam kesadaran bahasanya adalah kemandirian. Nah, kemandirian itu artinya ya nggak apa-apa saya nggak sempurna, nggak apa-apa saya orang nggak suka dengan saya. Nah, apa sih dampaknya gitu ya? Nah, dampak dari itu adalah ketika memiliki tujuan Mas, itu nggak ada yang bisa ngerem. Karena orang-orang yang tadi misalkan pernah direndahkan, pernah dibully atau apa, ketika mencapai sesuatu biasanya untuk membuktikan Mas, saya buktikan saya tidak seperti yang kamu katakan, atau saya buktikan saya bisa lebih kaya dari kamu. Nah itu nanti Mas, ketika mencapainya hanya selisih dikit, itu sudah nggak mau naik lagi, karena tujuannya untuk mengalahkan si ini tadi. Nah kalau orang sudah bodo amat, orang mau mencapai apapun, berapapun, saya pokoknya ngegas terus. Walaupun selisihnya sama yang mungkin pernah menyakiti itu sudah jauh, nggak peduli, saya pokoknya nggak ada batas ke atas gitu. Jadi dampaknya itu dalam mencapai impian tuh nggak bisa dihentikan. Gitu. Jadi saya teringat apa yang diomongkan oleh Bosman suatu hari gitu ya, syarat agar teman-teman nanti kemudian bisa take off kenceng gitu ya, itu salah satunya harus punya rasa ngamuk gitu. Nah rasa ngamuk itu kan ada yang micu, ada yang micu dulu mungkin merasa dihina, hidup susah gitu kan ya. Mungkin dari situ kemudian dia menemukan formula yang orang lain belum tentu bisa menemukan gitu ya. Betul. Dan saat kemudian udah melaju itu gak esok dirim Bos. Kayak bis malam gitu. Iya, oke. Suamiku ngeluh, hai Mas, tak tinggal ngaleh Mas. Bener gak iku carane Mas? Bener Mbak, pakai kandani bojomu nek ngeluh ae golek bojo meneh aku. Itu tambah ya. Iya, auranya Om Bimo positif banget. Apa rahasianya Om? Vibrasi toh Om? Iya, vibrasi. Oke. Pokoknya jangan nyimpen hal kecil yang negatif. Jengkel sama siapa, terus kemudian apa namanya, rasa nggak suka sama siapa, rasa nggak nyaman dibenci orang. Makanya kalau sudah melampaui 175 itu hidup damai Mas. Karena hidup tidak untuk mengalahkan yang lain. Makanya kayak kenapa sih nggak perlu expose gitu ya? Ya karena itu hanya untuk saya nikmati gitu loh. Bukan untuk dipamerkan, bukan untuk menyombongkan diri, bukan untuk membuktikan ke teman-teman kerja yang dulu pernah menghina, bukan untuk pada siapapun. Jadi sudah standar kedamaiannya itu sudah terjaga gitu loh, nggak gampang terusik dengan hal kecil, omongannya tonggo lah, inilah itulah gitu. Ini ada pertanyaan bagus Om Bimo. Nggak tahu ya, di TikTok tuh Bimo terkenal banget. Rame ya. Betul, sering dengerin ngaji Roso suara Mas Indra, tapi tak pernah kenal wajahnya, tak pernah lihat wajahnya. Saya sedikit ngasih penjelasan nggak apa-apa ya Om ya? Boleh. Jadi satu, saya memang introvert teman-teman. Jadi kalau ngobrol gitu, oke, lancar, nggak masalah. Saya nggak ada masalah dengan public speaking saya. Tetapi memang saya nggak nyaman aja. Jadi basically memang saya dulu wartawan. Jadi terbiasa untuk explore orang dari belakang gitu kan, dari balik layar gitu. Yang kedua, saya tuh punya teman seperjuangan senior yang dia sangat berkontribusi besar dalam hidup saya. Bahkan pencapaian saya itu yang backup tuh beliau. Dan dia selama bertahun-tahun dia merahasiakan identitasnya kalau dia itu adalah
orang di Polda yang dia jabatannya sangat strategis gitu. Nah dari situ kemudian saya, oh ini value-nya tinggi banget gitu, manfaatnya luar biasa, ya. Tapi tidak ada orang tahu gitu. Nah saya tuh lebih nyaman hidup dengan yang model-model seperti itu gitu. Istrinya cantik, tapi ya nggak ada yang tahu kalau itu istrinya, itu value-nya tinggi banget gitu. Jadi nggak di-expose juga, Pak? Enggak Berarti nggak ada masalah? Oh nggak pernah ngekspos bujuk wong apa om tak guyu. Ya apa ya, itu menurutku bahan-bahan diskus yang tidak menarik lah, bukan sesuatu yang esensial lah ya, kayak arek cilik lah ya. Nah bagaimana cara mengikhlaskan uang kita yang hilang ditipu teman? Nah ini ada yang tanya gitu, gimana tuh Mbak Ati? Sebenarnya cara ikhlas tuh nggak ada sih Mas, hanya dilakukan sih ya. Karena gini, kalau ditipu itu tetap harus diupayakan. Ada nggak upaya untuk kembali? Ada nggak dasar hukum untuk memperjuangkan? Tapi kalau misalnya kita bener-bener orang yang nipu kita nih, ya udah kita maafkan. Setiap ingat malah justru kita doakan. Itu hasilnya baliknya malah justru malah luar biasa untuk kemajuan kita. Goals akhirnya di situ Mas. Tetapi di awal kita tetap mengajari teman-teman untuk berupaya dulu. Dalam artian, karena banyak yang ke saya itu Mas, ketipunya itu nggak kecil Mas. Ada yang dipinjam sampai 3,5 M. Jadi kalau gitu kan, bagaimana supaya ikhlas ya? Mungkin kalau 10-20 masih oke lah. Kalau seperti itu, coba cek dulu bagaimana mengupayakannya dulu. Kalau mau diupayakan maksimal tidak ada, nah ikhlas itu perlu. Nah caranya bagaimana? Ya simple, mendoakan yang terbaik. Kita tanya Om Robi, mirip Mongol, cerita kalau diekspos malah nggak bebas. Oh iya bener Om Robi, bener. Salah satunya itu kelakuannya cek koyo apa mangano. Oke. Lanjut ya teman-teman. Memang pas aku Mas Hendra di Tuban dulu itu wajahnya Mas Edi siapa ini? Selalu happy. Makmur lah. Cara jual aset, vibrasi sama angan-angan ya terlalu tinggi. Jual aset ya dijual aja ya Om ya. Cara jual aset. Iya. Golek dukun nih biasanya pinggir kuil loh. Nek jualan tanah gak payu-payu golek Ya dukun. ada sih cara-cara menarik pembeli. Bisa Om ya. Bisa. Pakai itu ya. Teknik apa Om namanya Om? Ya pakai law bisa, law of assumption bisa. Terus kemudian Law of assumption. terus membereskan kemelekatan. Jadi kemelekatan itu kan letting go-nya itu. Jadi apa namanya, membereskan vibrasi force yang muncul atas upaya yang ingin diwujudkan. Misalkan mau jual tanah, ya jangan sampai ada rasa kekhawatiran. Nanti kalau kejual gimana, ketakutan. Kalau lama-lama kejual bagaimana, itu kan vibrasi force semua. Itu menghambat lancarnya penjualan. Ada kok beberapa alumni yang kemarin baru posting berapa jam, baru 2 jam posting 2 coupling terjual. Gitu. Karena sudah nggak melekat, karena vibrasi force yang ikut atas goalsnya itu sudah diberesin.